Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ita Lailatul Wahida dengan NIM 2018710051. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian musyarakah. Musyarakah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 8/DSN MUI/4/2000 dan PSAK nomor 106. Musyarakah merupakan pembiayaan dengan akad kerjasama antara dua belah pihak dan masing-masing memberikan kontribusi dana dengan ketentuan, keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang ketentuan syariah musyarakah yang diatur dalam Quran Surat Asy-Syad ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum ma hum. Shadaqallahul adzim. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dari Quran tersebut dijelaskan bahwa hukum dari musyarakah itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan yaitu menzalimi orang lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safira Afiah dengan NIM 052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syirkah amlak. Sebelum masuk ke dalam jenis-jenis syirkah amlak, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari syirkah itu sendiri. Syirkah berasal dari bahasa Arab asyarikah yang artinya adalah mitra, sekutu atau kongsi. Sedangkan secara bahasa syirkah itu diartikan adanya ikhtilat atau pencampuran atau penggabungan. Secara istilah diartikan adanya pencampuran antara dua hal atau lebih sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lain tidak dapat dibedakan antara satu sama lainnya. Syirkah sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukut. Perbedaannya terletak pada objek yang digunakan dalam syirkah tersebut. Objek yang digunakan dalam syirkah amlak itu adalah harta dan kepemilikan, sedangkan yang digunakan dalam syirkah ukut itu adalah berdasarkan modal dan keuntungan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis syirkah amlak. Syirkah amlak sendiri itu terdiri dari dua jenis, yaitu syirkah amlak ikhtiyar dan syirkah amlak ijbar. Yang pertama itu adalah syirkah amlak ikhtiyar. Syirkah amlak ikhtiyar itu adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang-orang yang berserikat. Misalkan saja dua orang itu berserikat, misalkan A dan B itu berserikat untuk membeli sesuatu, misalkan rumah. A dan B itu berserikat untuk membeli rumah. Jadi kepemilikannya itu adalah kepemilikan bersama. Contoh lain dari amlak ikhtiyar itu adalah adanya wakaf. Jadi di dalam syirkah amlak ikhtiyar ini itu ada kehendak dari pihak-pihak yang berserikat. Yang kedua adalah syirkah amlak ijbar, di mana suatu harta itu menjadi kepemilikan dua orang atau lebih tanpa adanya kehendak. Misalkan pada warisan, yang dimana ketika misalkan ketika orang tua si A itu meninggal, maka anak dari si A itu akan mendapatkan warisan tanpa ada kehendak dari si anak untuk mendapatkan warisan tersebut. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nisa dengan NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syirkah uhud, salah satu dari syirkah. Jadi syirkah ukut ini apa sih?
Syirka ukhuwah itu adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan juga keuntungan. Jadi kerjasama ini didahului dengan pemberian modal dan juga pembagian hasil dari akad kerjasama tersebut. Nah, syirka ukhuwah ini terbagi lagi menjadi 3. Salah satunya adalah syirka al-inan dan juga syirka al-mufawadoh. Oke, saya jelaskan dulu. Yang pertama ada syirka al-inan. Jadi syirka al-inan ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal modal yang dilaksanakan oleh mereka. Dalam hal itu hasilnya dibagi secara bersama. Langsung saja ke contohnya saja. Di sini saya misalnya punya contoh, saya dan Arsida ingin sama-sama ingin berbisnis. Akhirnya kami sepakat untuk berbisnis bersama, membuka toko baju ya. Dan di situ kami bersepakat untuk memberikan kontribusi modal sebesar masing-masing 50%. Nah, jadi dalam syirka ini keuntungan berdasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha. Jadi saya dan Arsida tadi kan sudah bersepakat untuk memberikan kontribusi modal sebesar 50%. Maka masing-masing harus menanggung kerugiannya sebesar modal yang telah dikontribusikan tadi. Saya 50% dan juga Arsida 50%, seperti itu. Itu untuk syirka al-inan. Nah, selanjutnya ada syirka al-mufawadoh. Nah, untuk syirka al-mufawadoh ini apa sih? Jadi syirka al-mufawadoh ini kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana serta berpartisipasi dalam kerja, dan setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Jadi langsung ke contohnya aja biar nggak bingung. Jadi misal contohnya seperti ini. Safira itu adalah seorang pemodal yang memberikan modal kepada Ita dan juga Rahim untuk berdagang. Nah, awalnya Ita dan Rahim ini hanya sebatas bekerja untuk sang pemodal, yakni untuk Safira. Tetapi tiba-tiba mereka bersepakat untuk ingin berkembang. Jadi mereka sepakat untuk membeli barang dagang secara kredit dan membagi hasilnya secara rata. Sampai kemudian Ita dan Rahim berhasil untuk mengembalikan modal yang telah diberikan oleh Safira. Seperti itu untuk contoh dari syirkah mufawadoh. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febriana selaku kelompok 6 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang syirka abadan dan syirka mudharabah. Nah, syirka abadan itu apa sih? Syirka abadan itu adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya berkontribusi kerja fisiknya saja tanpa berkontribusi modalnya. Nah, contohnya seperti seorang penulis yang berkontribusi kerja pikiran saja. Lalu ada seorang pencetak buku yang hanya berkontribusi kerja fisiknya saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syirka mudharabah. Syirka mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang dimana pemilik modal atau sohibul mal mempercayakan sejumlah uangnya tadi kepada seorang pengelola atau mudorib dengan suatu perjanjian tertentu di awal. Contohnya, semisal seperti seorang pemberi modal memberikan sejumlah uang 10 juta kepada seorang pengelola. Lalu di dalam keuntungan tersebut sudah bersepakatan akan ada
pembagian keuntungan. Semisal, pengelola mendapatkan keuntungan 40% dari keuntungannya. Lalu, pemilik modal akan mendapatkan 60% dari keuntungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Raffi Noval Fikri dengan NIM 2018710132. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang rukun dan hukum syirkah. Rukun syirkah yang pertama ada sigot, kemudian dua belah pihak yang berakad, dan objek atau barang akad. Yang pertama sigot. Sigot sendiri merupakan ungkapan yang keluar dari masing-masing dua belah pihak yang bertransaksi, yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Dan sigot ini terdiri dari ijab dan qabul. Ijab sendiri merupakan ungkapan untuk melakukan perserikatan, dan qabul ungkapan penerimaan perserikatan yang sah. Kemudian rukun yang kedua adalah dua belah pihak yang berakad. Syirkah sendiri tidak sah kecuali adanya dua belah pihak yang melakukan akad, dan terdapat syarat-syarat dalam melakukan transaksi. Di antaranya adalah balik, kemudian berakal, pandai, dan tidak dicekal hartanya untuk dibelanjakan. Kemudian yang ketiga adalah objek atau barang akad. Nah, objek atau barang akad ini merupakan modal awal atau modal pokok yang biasanya bisa berupa harta maupun pekerjaan. Dan syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah secara garis besar adalah harta dan akad. Selanjutnya hukum syirkah. Syirkah sendiri hukumnya mubah atau boleh, berdasarkan dalil hadis Nabi SAW berupa takrir atau pengakuan beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu melakukan muamalah dengan cara bersyirkah. Dan Nabi SAW membenarkan hal tersebut. Nabi SAW bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah. Selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya, kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni. Kemudian bagaimana dengan bersyirkah dengan non-muslim? Jadi Imam Muslim itu pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk Khaybar atau penduduk Yahudi dengan mendapat bagian dari hasil tuayan buah dan tanaman. Jadi bersyirkah dengan non-muslim itu boleh. Syirkah terdapat dalam Al-Quran pada potongan surat An-Nisa ayat 12 dan surat As-Sad ayat 24. Yang pertama, potongan surat An-Nisa ayat 12. Fahum syuraka ufis sulus, yang artinya mereka bersekutu dalam yang sepertiga. Allah Subhanahu wa taala mengutarakan perkenaan akan adanya persekutuan dalam kepemilikan dan menyatakan maka mereka bersekutu di pihak ketiga. Dan ayat ini juga menjadi dasar hukum bagi syirkah amlak. Yang kedua, surat As-Sad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Yang artinya sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan adanya keberadaan serikat pekerja dalam kegiatan transaksional dan memperingatkan bahwa banyak dari mereka juga yang berbuat zalim, kecuali orang yang beriman dan melakukan perbuatan baik. Dan ayat ini juga merupakan argumen dari ukut syirkah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bila Safitri dengan NIM 2018-710-241. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mudharabah. Bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak yang terdiri dari pemilik modal atau sahibul mal yang mempercayakan sejumlah modal kepada si pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis mudharabah, yaitu yang pertama ada jenis mutlaqoh, yaitu pemilik modal atau sahibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola atau mudharib untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Misalnya mudharib membuka warung Tegal dan bisa juga membuka warung nasi Padang. Dan yang kedua ada mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik modal atau sahibul mal untuk menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, dan jenis usaha, dan sebagainya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arsyida Putri dengan NIM 336. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun dan ketentuan dari akad mudharabah. Ada 4 rukun, yaitu yang pertama pelaku. Pelaku ini terdiri dari pemilik dana dan pengelola dana, di mana pemilik dana dan pengelola dana ini harus balik dan cakap terhadap hukum. Kemudian pemilik dana ini tidak boleh mencampuri mengenai pengelolaan usahanya, tetapi dia hanya boleh mengawasi saja. Yang kedua yaitu objek mudharabah. Nah, objek mudharabah ini terdiri dari modal dan kerja. Modalnya ini harus tunai dan tidak boleh hutang. Pengelola modal ini mempunyai kebebasan untuk mengatur modal menurut pemikirannya sendiri dan kebijaksanaannya, selama tidak dilarang oleh ketentuan syariah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerja. Kerja adalah hak dari pengelola modal dan tidak boleh dicampuri tangan oleh pemilik modal. Dan pengelola modal ini harus menjalankan modal sesuai dengan ketentuan syariah dan harus mematuhi semuanya sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati di awal. Yang ketiga yaitu ijab qabul. Ijab qabul merupakan persetujuan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal, di mana kedua belah pihak ini sudah menyatakan setuju atau sudah menyatakan rela untuk akad mudharabah ini. Yang keempat yaitu nisbah keuntungan, di mana nisbah merupakan besaran yang dipakai untuk pembagian keuntungan yang menggambarkan imbalan antara kedua pihak, yaitu pemilik dana dan pengelola dana, di mana pengelola modal ini memperoleh imbalan atas kinerjanya, sedangkan pemilik modal itu memperoleh imbalan atas penyertaan modalnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berakhirnya akad mudharabah. Nah, akad mudharabah itu berakhir jika yang pertama mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, salah satu pihak itu mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak itu ada yang meninggal dunia. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagaimana yang sudah tercantum di kontrak atau yang sudah disepakati di awal. Kemudian yang terakhir yaitu modal sudah tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahim Dewati Mila Anggraini dengan NIM 208. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait dengan kirot. Apa itu kirot? Kirot adalah salah satu istilah di dalam akad kerjasama yang mana kirot ini memiliki skema yang sama dengan akad mudharabah, yakni akad tentang bagi hasil. Di sini tidak ada sistem bunga di dalam kirot, di mana di dalam kirot ini
keuntungan dan juga rugi akan dibagi bersama atau dibagi dengan kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Qirot ini adalah salah satu bentuk kepedulian ya terhadap masyarakat yang menengah ke bawah. Khususnya adalah akad yang digunakan untuk pembiayaan usaha kecil, mikro, menengah ke bawah atau UMKM gitu ya. Dan juga di dalam akad qirot ini rukun-rukunnya itu sama dengan akad mudharabah, yakni ada modal, ada sohibul mal, ada mudharib, kemudian ada bidang yang hendak dibiayai yang harus jelas, hendak digunakan untuk apa modal ini, dan juga ada ijab qabul. Nah, itu rukun-rukunnya sama dengan akad mudharabah. Di dalam qirot ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk yang sederhana dan yang kedua adalah yang bentuk modern. Yang sederhana ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang mana pada zaman dahulu beliau itu diberikan modal atau diberikan suatu bentuk barang yang oleh Siti Khadijah, kemudian beliau yang menjualkannya. Nah, itu salah satu bentuk qirot yang sederhana. Kemudian ada juga qirot yang modern, yaitu seperti pembiayaan akad mudharabah, dimana ketika yang tadi ya, akad yang sederhana tadi dia itu dilakukan oleh perorangan antar orang ya, yang sekarang tuh masih banyak dipraktekkan baik di kota maupun di desa. Tapi untuk yang modern ini itu seperti pembiayaan di bank syariah dengan akad mudharabah, yaitu dilakukan oleh lembaga keuangan gitu ya, dimana contohnya itu ada kredit pemilikan rumah atau KPR dan juga ada kredit modal karya permanen. Dua kredit ini adalah salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh perbankan, dimana kalau KPR ini si orang yang hendak membeli rumah ini tadi itu berhak memilih dan kemudian memberikan angsuran sebesar 70% dari harga rumah tersebut. Sedangkan kalau kredit modal karya permanen ini adalah kredit yang diberikan oleh perbankan untuk membiayai usaha yang sedang dirintis atau usaha yang mikro, menengah atau UMKM kayak gitu. Mungkin itu penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan mengenai pengertian akad musyarakah mutanaqisah. Jadi ini adalah akad musyarakah kontemporer yang sudah banyak dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah. Umumnya produk yang digunakan dalam akad ini adalah produk kredit perumahan atau KPR. Dan secara definisi yang tercantum dalam Fatwa DSN UI nomor 73 tahun 2008 mengenai musyarakah mutanaqisah, disebutkan bahwa musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak itu berkurang disebabkan oleh pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Jadi sehingga pada akhir periode salah satu pihak yang habis kepemilikannya karena 100% kepemilikan sudah ada pada pihak lain. Dalam praktik perbankan, maka dalam hal ini adalah nasabah memiliki 100% kepemilikan atas suatu aset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Alfani dengan NIM 2018-71033. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan-rekan saya tentang mengenai akad-akad yang berhubungan dengan kerjasama. Nah, tidak dipungkiri dalam sistem ekonomi syariah, akad-akad di sini sangatlah banyak, yang dimana ada akad yang berbasis dengan penghimpunan dana, ada juga akad yang berbasis dengan sewa menyewa, dan juga ada akad yang berbasis dengan jasa. Nah, dalam hal ini kelompok kami menitikberatkan kepada
akad yang berhubungan dengan kerjasama. Nah, dalam hal ini akad dalam kerjasama itu terbagi menjadi dua skema, yaitu skema yang pertama yaitu skema akad mudharabah dan juga yang kedua yaitu skema akad musyarakah. Nah, yang pertama skema akad mudharabah yang seperti dijelaskan rekan-rekan saya di awal tadi, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai shahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Namun pada keuntungan usaha dibagi secara menyeluruh dan dalam hal ini menuju kesepakatan di awal, dan juga sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal atau shahibul mal. Nah, mudharabah ini terdapat dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Nah, dalam mudharabah ini biasanya diaplikasikan oleh perbankan syariah itu pada tabungan berjangka, tabungan haji, dan juga deposito biasa. Dan adapun dalam pembiayaan mudharabah ini biasanya diaplikasikan kepada pembiayaan modal kerja, pembiayaan jasa, nah seperti itu. Selanjutnya yaitu musyarakah. Dalam hal ini musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Nah, biasanya pengaplikasian musyarakah ini pada perbankan syariah itu biasanya dalam bentuk pembiayaan proyek seperti yang dimana nasabah dan bank itu bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek, dan setelah proyek itu jadi atau setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersamaan dengan bagi hasil yang disepakati di awal. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.